Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mau info bagi pemula ya. Ini khusus bagi pemula. Yang pertama, laptopnya harus terinstall Mapinfo dulu. Entah itu Mapinfo berapa, itu biasanya itu sama kecuali Mapinfo yang terbaru. Saya belum bisa karena tampilannya emang beda. Mapinfo ini berguna untuk teman-teman DT atau RF atau yang lainnya. Ya, yang pertama dibuka dulu Mapinfo-nya, ikuti langkah-langkahnya, lalu klik di sini ada cancel saja. Di sini ada layar kontrol, gunanya menampilkan informasi set atau gisel atau map yang dimasukkan ke sini. Itu ntar tampilannya itu di sini. Untuk menampilkan layar, ini cukup di sini, layar kontrol ini diklik satu kali langsung keluar. Terus bagaimana caranya untuk memasukkan giselnya? Bisa pilih file, di open di sini atau di sini open. Ini jangan lupa di current mapper biar nggak layarnya itu berbeda-beda. Ini di current mapper sini biar tampilannya itu jadi satu di sini. Lalu masukkan gisel yang sudah ada, bisa minta ke RF-nya atau ke tim. Ini giselnya saya masukkan di sini. Diklik dua kali saja. Ini gisel, klik dua kali. Lalu di sini sudah terlihat gisel. Nah, ini namanya sektor 1, sektor 2, sektor 3. Sektor 1 itu bagaimana? Sektor 1 itu yang melebihi 380 derajat kalau nggak salah ya. Atau berapa? Pokoknya patokannya itu gini. Dari atas ini, lurusnya sini, gini. Kalau biar gampangnya. Nah, gini. Ini misal diambil garis lurus 360 atau 380 itu. 360 ya. Ini kalau melebihi 360 itu biasanya sektor 1. Tapi ada juga yang giselnya itu mungkin ada perubahan belum dirubah atau apa, ada reazimut, itu tidak menutup kemungkinan di sebelum 360. Ada adzan, berhenti sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini sektor 1, lihat infonya pakai ini. Icon ini diklik satu kali, diklik di sini di daunnya atau di sektornya. Ini dibesarin untuk melihat info yang ada di dalam gisel. Dari ketinggian atau ini apa, long lat, latitude longitude atau BSC-nya atau set ID, set name-nya. Di sini tertera semua. Ini sistemnya atau band-nya. Ini ketinggiannya apa, ini power. Di sini terlihat semua untuk info-info dari gisel yang kita pilih. Terus untuk melihat sektor 1 atau sektor 2 di sini secara otomatis itu klik di gisel sini, klik kanan, layar properti, lalu pilih label display. Di sini pilih set ID, set name karena di sini mau melihat sektornya. Di sini bisa di klik sektor, lalu ini buat biar tebel saja. Ini aslinya ya selera sih. Oh, ini dibuat hitam biar kelihatan. Ini biar cakep saja sih. Oke, lalu kita klik oke. Loh, kok belum tampil? Nah, lalu diklik di sini ya. Automatic labelnya dihidupin. Klik oke. Nah, di sini sudah terlihat
ini sektor 1 karena kita tadi menampilkan sektor 2, 3. Dan bagaimana caranya menampilkan set name mungkin atau set ID, sama seperti tadi, klik kanan layar properti, label display, sektor ID-nya ini diganti set name, atau kita butuh set ID misal, ya tinggal klik set ID. Coba kita pilih set name. Klik, lalu klik OK ya. Nah, di sini sudah terlihat set ID dari Gisel tersebut. Tapi ini kekosongan. Caranya seperti tadi untuk memasukkan mapnya itu kayak tadi di sini di open, atau juga bisa di file lalu open, sama saja. Cari mapnya, kalau belum punya bisa minta teman-teman atau RF-nya masing-masing atau tim-timnya. Klik map, klik 2 kali, ini di select all semua, atau mungkin keperluannya hanya area mana, atau kalau saya masukin semua aja biar kelihatan. Klik open. Nah, karena saat ini saya mengerjakan area Jawa Tengah, ini mapnya itu area Jawa Tengah. Terus untuk mencari set ID yang segini banyaknya, ini hanya sebagai contoh, misal ini kita mau ke lokasi atau mencari set yang kita mau kerjakan atau yang kita mau DT, atau mungkin dapat plannya set ID-nya ini. Mungkin karena segini banyaknya nggak mungkin kita pilihin satu-satu dengan cara di sini. Ini dipilih set ID. Ini nggak mungkin kalau kita cari satu-satu, kapan ketemunya ini, mau kerja kapan ini, istilahnya kayak gitu. Caranya gampang, tinggal CTRL plus F ya, CTRL plus F, lalu ini Giselnya, karena kita mau mencari Giselnya ini di sini, Giselnya search tabelnya ini Gisel, ini for object in column, ini diganti set ID. Biasanya itu gampang set ID, kalau long lat itu biasanya agak susah. Ini di sini ada longitude-nya ini biasanya agak susah. Biasanya yang paling banyak itu set name atau set ID. Set ID ini sebagai tanda. Nih boleh milih semua, atau mungkin aku punya Skagenek prop atau map simbol atau kartografik, terserah. Itu hanya juga sebagai opsi, tapi usahakan ini yang agak gede. Ini 12 juga cukup defaultnya. Klik OK, lalu klik OK lagi. Setelah itu ini kopikan, masukkan ke sini, di paste di sini, lalu klik OK lagi. Sini klik OK lagi. Nah, setnya kemana kok nggak kelihatan? Ini dikecilkan. Nah, ini nutupin ini. Nah, di sini udah kelihatan. Di sini. Atau kalau mapnya besar, biasanya langsung otomatis. Misal kayak gini. Ini kan nggak mungkin kalau satu-satu. Langsung klik F, di paste di sini, klik OK. Biasanya langsung klik OK lagi. Nah, di sini. Ini set yang kita cari, yang mau kita kerjakan. Terus misal bagaimana untuk membuat rute, sini caranya. Pastikan mempunyai map, pasti itu, karena kita mau membuat rute untuk jalan-jalan yang kita mau kita lalui atau kita DT. Itu hanya sebagai contoh. Kalau membuat rute, ini diklik kosmetik layarnya, ini dihidupin. Yang ini ya, gambar buku, edit table,
di sini buat tebal garis di sini warnanya. Misal kita mau buat biru, lalu tebalnya, misal aku pengen yang agak tebal nomor 5, lalu klik OK. Terus gimana cara gambarnya rute di sini? Di sini bisa. Nah, lalu ini misal ya, ini hanya sebagai contoh, klik saja satu kali, lalu klik lagi, terus sesuai jalan yang diinginkan. Mungkin sampai sini diklik 2 kali. Nah, terlihat. Atau tambah lagi di sini. Terus diklik 2 kali lagi, atau mungkin ini di sini. Atau kita mau rute di sungai ya, boleh-boleh saja. Tapi ya caranya lewat gimana ya nggak tahu. Diklik 2 kali gini. Setelah selesai membuat rute, bagaimana untuk menyimpannya, untuk dimasukkan di prop atau di Themes? Caranya gampang. Map, lalu save object cosmetic ini ya, save cosmetic ini ya. Lalu ini new, biar new karena digisel, ini ntar masuknya digisel numpuk. Ini save, lalu masukkan ke mana terserah kalian membuat objek kosmetiknya atau simpanan tadi. Contohnya di sini, mungkin di sini rute ya buat. Terus ini file name-nya, untuk name-nya latihan membuat rute, lalu klik save. Ini table ya formatnya ya, save. Terus gini, ini misal kita baru pertama kali memasukkan rute. Kita ini untuk menghapus rute yang ada di sini. Nih. Lalu yes. Terus coba dimasukkan ke dalam map infonya. Nih saya hanya beri contoh biar kita sama-sama tahu. Nih sama kayak tadi, memasukkan gisel atau mapnya, klik open, lalu cari map yang sudah kita simpan atau yang sudah diberikan oleh tim kita atau RF kita. Atau di sini nih diklik 2 kali atau klik open, diklik lalu klik open. Terus lah kemana ini kok nggak kelihatan atau tidak ada? Caranya gampang, di mapnya ini ya. Ingat mapnya ini, klik kanan, terus view entry layer. Nah di sini cari latihan. Nah di sini nih ya, latihan membuat rute yang tadi kita sudah buat. Klik lalu klik OK. Secara otomatis mapnya itu sudah ada di layar kita, atau kita tidak usah men-scroll kayak gini. Cukup klik kanan, view entry layer, lalu cari di sini, lalu klik OK. Mungkin sudah ada yang bisa membuat rute dan sebagainya. Saya mohon maaf jika saya ada yang salah dengan pembelajaran kali ini. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mencari nafkah di dunia telco. Jika ada saran dan kritik dari teman-teman, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.